Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, perkenalkan, nama saya Muhammad Nasta'in, mahasiswa PJJPAI UIN Syibr Syekh Nurjati Cirebon, kelas B19 dengan NIM 23811300724. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Creative Content Production pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Asrizal Wahdan Wilsa, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pelajaran fikih tentang bab wudhu. Apa itu wudhu? Jadi wudhu secara bahasa berasal dari kata wadu'a, wudu'an, wa wadu'atan, yang artinya bersih. Adapun menurut syara, wudhu adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan untuk membasuh anggota-anggota tertentu melalui suatu rangkaian aktivitas yang dimulai dengan niat. Di dalam wudhu itu ada syarat-syarat wudhu, rukun-rukun wudhu, sunah-sunah wudhu, dan perkara yang membatalkan wudhu. Jadi sebelum kita berwudhu, kita harus mengetahui perkara-perkara tersebut. Untuk itu, pertemuan kesempatan kali ini saya akan membahas tentang syarat-syarat wudhu, rukun-rukun wudhu beserta sunah-sunahnya. Yang pertama, syarat sahnya wudhu. Syarat sah wudhu ada 5. 1. Menggunakan air suci dan mensucikan, atau dengan kata lain air mutlak, seperti air laut, air sumur, air danau, air es, air embun, air salju. Itu semuanya bisa untuk digunakan berwudhu. Yang kedua, tidak ada penghalang sampainya air ke kulit atau ke anggota wudhu, misal cat, lilin, tinta, dan lain sebagainya. Sebelum berwudhu, dipastikan cat, lilin, tinta tidak ada yang menempel di anggota wudhu kita. Nomor 3, saat anggota wudhu dibasuh, tidak ada zat yang dapat merubah sifat air. Misalnya sabun yang menempel dapat merubah air basuhan menjadi wangi, sehingga wajib dibersihkan dahulu sebelum kita berwudhu. Yang keempat, mengalirkan atau meratakan air ke seluruh anggota wudhu. Yang kelima, tiba waktu sholat bagi orang yang selalu berhadas, misal beser atau pendarahan bagi wanita. Itu ketika bagi orang-orang tersebut wudhunya pas masuk waktu, jadi langsung wudhu terus sholat. Terus lanjut yang kedua, yaitu rukun wudhu. Rukun wudhu ada 6. 1. Niat wajib bersamaan dengan membasuh wajah. Jadi ketika membasuh wajah langsung niat. Awal membasuh wajah kita langsung niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswari fardul lillahi ta'ala. Itu niatnya.
Nah, niat itu wajib di dalam hati. Kalau sebelum membasuh wajah kok kita sudah niat, berarti wudhu kita belum sah. Yang kedua, membasuh wajah. Wajah itu dari atas sampai dagu. Kalau samping dari telinga kiri ke telinga yang kanan. Kalau diluruskan, ini kita membentuk ini garisan ini yang bertemu dengan dagu, ini namanya wajah. Ini semuanya wajib dibasuh sampai dengan pinggir mata ini. Jadi jangan lupa. Jadi semuanya. Nah, untuk belakang dagu ini tidak termasuk wajah, jadi tidak wajib untuk dibasuh. Tapi ketika sholat berarti ini wajib ditutupi. Karena ini bukan wajah. Jadi kalau memakai mukena ya harus ini ketutup. Jadi sampai sini, rukuhnya sampai sini. Biar ini ketutup. Gitu. Itu membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Siku itu sikut. Jadi ini sampai sini. Jadi ini rata semuanya. Kebanyakan ini kadang ini masih kering, tidak terbasuh. Jadi mulanya bagusnya mulainya dari siku. Gitu caranya itu. 4, mengusap sebagian kepala. Bagian kepala, rambut. Kalau punya rambut berarti rambutnya ini. Rambut yang ada di batas kepala. Berarti kepala kan ini. Berarti rambutnya yang ada di sini masih di sini. Kalau rambutnya kok di sini, kita basuh sini, berarti ini tidak sah karena tidak ada di kepala. Ini di wajah. Kalau rambut yang dibasuh harus di kepala. Kalau sebagian lebih afdolnya di pas ubun-ubun. Itu cara berwudu. Itu yang keempat, mengusap. Cukup di tangan kita basahi aja kalau mengusap. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dibasuh. Yang keenam, tertib atau urut. Maksudnya ya tidak melompat. Yang pertama niat, terus membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, terus mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu namanya tertib. Terus yang ketiga, sunah-sunah dalam wudhu. Sunah-sunah dalam wudhu ini ada banyak sekali. Antara lain 1, membaca basmalah. Jadi anjuran setiap pekerjaan yang baik disunahkan terlebih dahulu membaca basmalah. 2, membasuh kedua telapak tangan. Jadi telapak tangan sambil membaca basmalah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu langsung setelah membasuh kedua telapak tangan terus bersiwak atau sikatan. Kalau bahasa Jawa ini sikatan. Setelah itu berkumur. Dikumur. Nah, setelah berkumur, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Jadi dihirup. Dihirup, tidak
tidak seperti ini. Membasuh hidung, ini apa ini, ngupil. Kalau ini kan ngupil, bukan menghirup air ke dalam hidung. Nomor 6, mengusap kepala. Semua kepala diusap, jadi diusap semua kepala. Caranya gini, ini gitu. Ini sunnah dikembalikan lagi. Nomor 8, membasuh sela-sela jenggot. Sela-sela jenggot yang tebal, itu sela-sela. Kalau punya saya tidak ada jenggot, jadi tidak perlu menyela-nyela. Nomor 9, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Ya, dahulukan anggota kanan, membasuh tangan dari kanan dulu, membasuh kaki juga dari kanan. Nah, kemudian membasuh atau mengusap anggota wudhu sebanyak 3 kali. Jadi setiap membasuh atau mengusap anggota wudhu disunahkan diulangi 3 kali. Wudhu wajah 1, 2, terus 3. Juga tangan basuh 1, 2, terus 3. Nah itu, terus baru yang kiri. Itu sebanyak 3 kali. Kemudian memanjangkan atau melebihkan basuhan kedua tangan dan kaki. Kalau tangan wajibnya dari sampai siku. Nah ini dilebihi, tidak apa-apa, sunnah dilebihi, jangan ngepres ini. Kaki juga, kalau kaki sampai batas sampai lutut, jangan melebihi lutut. Yang kemudian berturut-turut ki langsung. Jadi sebelum anggota wudhu yang kita basuh kering, sudah membasuh anggota yang lain, maksudnya itu. Kemudian membaca doa setelah wudhu. Sudah hafal semuanya? Coba kita bersama-sama berdoa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.